Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 24592101057. Di sini saya akan mengerjakan UTS yang diberikan oleh Bapak Ahmad Yudi. Langsung saja masuk ke general diagram. Di sini kita buat admin. Admin berfungsi sebagai pengelola sistem yang memiliki akses full CRUD untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Lanjut, kita buat pelanggan. Pelanggan menggunakan sistem untuk melihat katalog produk VFC dan melakukan pemesanan. Lanjut, kita buat tabel buatnya tenaga kerja. Tenaga kerja ini bertugas untuk menerima jadwal pemasangan dan melakukan konfirmasi jadwal ke sistem. Lanjut, di sini kita buat tabel yang paling gede, Sistem Informasi Manajemen Plafon PFC. Ini bagian utama yang mengelola seluruh proses seperti produk, pelanggan, pemesanan, pembayaran, pemasangan, serta laporan. Masuk, kita buat database MySQL. Ini digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem agar aman dan struktur. Lanjut ke data pemesanan. Itu untuk menyimpan informasi transaksi atau pemesanan pelanggan. Kita buat lagi data pembayaran. Data pembayaran ini untuk pelanggan dan status pembayaran. Lanjut ke data pelanggan, itu untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, dan kontak. Lanjut, masuk, kita buat lagi di bawahnya ini data produk, yang dimana di situ menyimpan informasi produk PFC seperti nama, harga, dan stok. Nah, masuk ke jadwal dan tim, itu untuk menyimpan jadwal pemasangan dan pembagian tim. Oke, kita lanjut buat diagram konteks. Pertama ada admin lagi. Admin menginput data produk, pelanggan, tenaga kerja, pemasangan, dan pembayaran ke dalam sistem untuk menerima laporan dan informasi. Kita buat lagi Sistem Informasi Manajemen Plafon PFC. Ini tuh bagian utama yang mengelola dan memproses seluruh data pemasangan plafon VFC. Kita buat tenaga kerja. Tenaga kerja ini menerima jadwal pemasangan dan mengirim konfirmasi setelah pemasangan selesai. Lanjut lagi, kita buat pelanggan. Itu pelanggan bisa melihat katalog produk dan menerima informasi status pesanan dari sistem. Lanjut lagi, kita buat input data di sini. Kita buat input data. Input data dimasukkan admin ke dalam sistem. Laporan dan informasi. Sistem memberikan laporan kepada admin. Masuk ke katalog produk. Sistem menampilkan produk kepada pelanggan, status pesanan, dan informasi. Masuk pesanan dan informasi. Sistem memberikan informasi pesanan kepada pelanggan. Ini jadwal pemasangan. Sistem mengirim jadwal kerja ke tenaga kerja. Lanjut ke pemasangan. Tenaga kerja mengirim informasi pemasangan selesai ke sistem. Lanjut, kita buat di video level 0. Di situ ada admin 1.0 kelola produk. Admin memasukkan dan mengatur data produk agar produk dapat ditampilkan ke dalam sistem. Lanjut ke 2.0 kelola pelanggan. Itu si admin mengolah data pelanggan seperti menambah ataupun memperbaharui informasi pelanggan. Lanjut, di 3.0 kelola tenaga kerja. Admin mengatur data tenaga kerja yang digunakan dalam proses kerja. Admin 4.0 kelola pemesanan. Admin mengelola data pesanan pelanggan dan memantau status pemesanan. 5.0 kelola pembayaran.
Admin mengolah data pembayaran pelanggan seperti verifikasi dan pencatatan pembayaran. Masuk ke data produk, D1 produk, tempat penyimpan seluruh data proses yang tersedia di dalam sistem. D2 pelanggan, database yang menyimpan seluruh data pelanggan. Lanjut ke data tenaga kerja, D3 tenaga kerja, tempat penyimpanan data tenaga kerja. D4 pemesanan, database yang menyimpan seluruh data pemesanan pelanggan. D5 pembayaran, tempat penyimpanan seluruh data pembayaran pelangganan. Di situ ada lanjut kita buat use case diagram. Itu ada admin. Use diagram ini menggambarkan hubungan antara admin dan pelanggan. Nanti kita buat admin dan pelanggan. Jadi admin ini bertugas mengolah seluruh data dalam sistem. Yang pertama ada input. Ini tuh untuk menambahkan data produk. Lanjut ada input pelanggan, memasukkan data pelanggan. Lanjut ada input tenaga kerja, mengelola semua data pekerja. Selanjutnya ada input persewaan. Di situ mencatat transaksi semua penyewaan. Lanjut lagi kita buat input pengembalian. Ini tuh untuk mencatat semua pengembalian barang yang sudah disewa ataupun yang mau dikembalikan. Itu ada login admin, semua proses yang masuk ke sistem untuk diamankan. Lanjut ada lihat laporan, di situ untuk melihat laporan penyewaan dan pengembalian. Nah, di sini kita buat pelanggan. Pelanggan ini menggunakan sistem untuk melihat informasi produk. Produknya ini ada 3. Yang pertama ada cari produk, itu untuk mencari barang yang ingin disewa. Lalu yang kedua ada lihat detail produk, melihat informasi lengkap produk. Dan yang ketiga ada lihat riwayat sewaan. Nah, itu tuh untuk melihat data penyewaan sebelumnya. Jadi diagram ini tuh untuk menunjukkan bahwa admin memiliki akses untuk mengolah sistem, sedangkan pelanggan hanya menggunakan fitur pencarian dan melihat informasi penyewaan. Di sini ada IRD, pelangganan. Itu untuk menyimpan data pelanggan. Relasinya satu pelanggan dapat memiliki banyak pemesanan. Lanjut ke pemesanan, menyimpan data pesanan. Relasinya terhubung ke pelanggan, detail pesan, pembayaran, dan jadwal. Masuk ke detail pesan, itu untuk menyimpan rincian produk yang dipesan. Relasinya ini menghubungkan antara pemesanan dengan produk. Lanjut ke table produk, itu tuh untuk buat menyimpan data produk dan stok. Relasinya satu produk dapat muncul di banyak detail pemesanan. Lanjut ke pembayaran. Menyimpan data pembayaran, satu pemesanan dapat memiliki beberapa pembayaran. Tabel jadwal, menyimpan jadwal pemasangan. Relasinya satu pemesanan memiliki jadwal pemasangan. Masuk ke tenaga kerja, itu buat menyimpan data pekerja, sehingga relasinya satu tenaga kerja dapat memasuk ke beberapa tim. Tim pasang itu untuk menghubungkan jadwal dengan tenaga kerja. Relasinya banyak tenaga kerja dapat bekerja di banyak jadwal. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.